Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Denis dalam Sehari 5 Menit. Ini adalah episode kedua dari Sehari 5 Menit. Di episode sebelumnya saya sharing sedikit tentang apa itu menikah, yang saya definisikan menjadi 3 hal, yaitu menikah adalah ibadah, yang kedua menikah adalah menyatukan 2 kepala dan 2 keluarga, dan menikah itu wadah mengekspresikan tentang cinta, kasih, dan syahwat. Di episode kedua kali ini, saya mau sharing tentang menikah itu adalah sebuah ibadah. Kenapa menikah itu adalah sebuah ibadah? Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran kita untuk menikah. Allah juga menjelaskan bahwa kita diciptakan berpasang-pasangan. Bahkan Allah meyakinkan kita nggak perlu takut miskin karena Allah cukupkan dengan menikah. Menikah juga membuka pintu rezeki. Jadi benar-benar Allah yakinkan kita. Menikah juga memberikan ketenangan gitu. Jadi benar-benar sangat diyakinkan bahwa menikah ini adalah ibadah. Nah, kemudian menikah itu kan menyempurnakan separuh agama. Jadi bayangkan betapa besarnya potensi pahala yang kita dapat dengan menyempurnakan separuh agama kita. Ya nggak besar banget, karena hal kecil yang kita lakukan dengan pasangan halal kita, suami atau istri kita, itu berbuah pahala. Bayangin misalnya sekedar ngelus rambut istri gitu, istri bikinin teh atau kopi untuk suami, itu berbuah pahala. Hal-hal sederhana yang kita lakukan dengan pasangan kita itu berbuah pahala sangat besar sekali gitu. Selain itu, menikah juga kan seumur hidup gitu, ibadah seumur hidup. Jadi selain kita bisa menuai pahala dengan hal-hal yang sederhana, waktunya juga panjang. Menikah itu akadnya 1 kali ya, tapi pahalanya panjang. Kita bisa lakukan itu terus menerus gitu. Di sisi lain, dari 3 amal yang tidak terputus, ya kan? Dari 3 amal yang tidak terputus, ada anak soleh yang mendoakan. Nah, anak soleh ini pintu gerbangnya adalah lewat menikah. Karena bagaimana kita bisa mendapatkan anak soleh kalau kita tidak menikah, gitu? Ya enggak? Jadi benar-benar sangat luar biasa. Selain itu, misalnya ilmu yang bermanfaat juga bagian dari 3 amal ibadah yang tidak terputus. Dengan kita mengajarkan anak kita gini deh, kita nggak pernah ngajarin orang, kita hidup untuk diri sendiri gitu. Tapi setidaknya begitu kita punya anak, kita pasti mengajarkan anak kita sesuatu. Nah, suatu kebaikan yang kita berikan kepada anak kita ajarkan kepada anak kita, kemudian dia lakukan kebaikan tersebut, itu menjadi ilmu yang bermanfaat juga. Ya, itu jadi amal jariah juga untuk kita. Bayangin. Tapi kan tetap aja itu harus dilakukan dengan menikah, karena untuk punya anak ya harus menikah dulu. Jadi menikah itu memang luar biasa. Kitanya sebagai yang melaksanakan ibadah itu bisa memiliki pahala yang besar karena tadi hal-hal kecil itu berbuah pahala. Yang kedua, durasinya sangat panjang. Yang ketiga, dengan memiliki anak itu kita bisa punya potensi pahala yang sangat besar juga gitu. Bahkan anak-anak soleha itu bisa memuliakan orang tuanya kelak di akhirat ya. Dan Allah itu juga kan meyakinkan gitu, kalau nggak usah takut miskin, Allah cukupkan gitu kan. Udah gitu kita diciptakan berpasang-pasangan, pasangannya ada. Kalau takut akan rezeki, Allah cukupkan. Menikah itu memberikan ketenangan hati. Jadi Allah itu benar-benar meyakinkan bahwa pernikahan itu memang sebuah ibadah yang ibaratnya surga dunia kita dapat dan bisa menjadi bekal di akhirat kita kelak gitu. Tapi yang namanya ibadah, balik lagi, ada anjuran, ada perintah, dan ada larangan. Itu yang mesti kita pelajarin. Meski kita ketahuin gimana sih gitu menjalani ibadah yang baik,
Artinya, saat kita sudah menikah, kita harus tahu bagaimana kita memperlakukan pasangan kita. Apa hak dan kewajiban kita? Apa hak dan kewajiban pasangan kita? Mana yang harus kita berikan? Siapa yang harus kita prioritaskan? Itu kita harus paham. Bahkan dari sebelum mencari pasangan itu, kita harus melakukan dengan cara-cara yang baik. Gitu, cara-cara yang ya namanya kita pengen ibadah, jangan melakukan cara-cara yang buruk gitu. Kita udah diajarkan sejak awal bagaimana ibadah ini besar dan bagaimana ibadah ini mulia. Jangan memulai ibadah yang mulia dengan hal-hal yang tidak mulia gitu, dengan hal-hal yang buruk gitu. Oke, itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan datangnya dari saya. Gitu aja dari saya. Kalau ada yang pengen ditanyakan silahkan. Mohon maaf. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.